Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang kita mendengar alasan orang kenapa tidak beribadah kepada Allah atau belum bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Itu disebabkan oleh karena kesibukan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam tanggung jawab, tekanan pekerjaan, target yang harus dihadapi, bahkan mungkin keadaan karena kemiskinan atau hal-hal lain. Berhubungan dengan ini, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang patut untuk kita renungkan. Apakah nanti pada hari kiamat ini bisa kita jadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini menceritakan bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan 4 orang hambanya manusia yang terbaik, yaitu para nabi, yang untuk menghakimi 4 golongan manusia. Yang pertama adalah alal aghniya'i bi Sulaiman bin Daud. Terhadap orang-orang kaya yang tidak beribadah, Allah akan berhujjah dengan Sulaiman bin Daud. Wa 'alal 'abidi bi Yusuf. Yang kedua, terhadap hamba-hamba Allah, budak hamba sahaya, Allah akan berhujjah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, wa 'alal marda bi Ayyub. Dan terhadap orang yang sakit, itu adalah Nabi Ayyub. Wa 'alal fuqara bi Isa. Dan terhadap orang-orang yang miskin, Allah akan berhujjah dengan Nabi Isa alaihissalam. Muslimin dan mukminin yang berbahagia, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Indonesia, ketika mensyarah hadis ini, yang dia juga menuliskan dalam sebuah buku yang juga sangat terkenal, dalam buku Nasaihul Ibad, menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada 4 golongan dan akan membantah alasan mereka. Pertama, Allah akan bertanya kepada orang-orang yang kaya, orang yang kaya, mengapa kalian meninggalkan ibadah ketika di dunia? Dan apabila orang-orang kaya menjawab bahwa kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan bisnis kami sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami tidak punya waktu untuk beribadah, maka Allah akan berkata, apakah ada orang yang lebih sibuk dari Sulaiman? Dia adalah seorang raja, punya tanggung jawab yang luas, mengatur negeri yang sangat luas, tapi dia tetap beribadah kepadaku. Apakah kalian lebih kaya dari Sulaiman? Sulaiman kaya, Sulaiman itu raja, tapi dia tetap beribadah kepadaku. Yang kedua, kepada para hamba Allah, hamba sahaya, orang yang berdadar tekanan, pekerja-pekerja, bekerja kepada majikan. Apabila nanti ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Kepadaku, kata Allah, maka mereka akan menjawab, kami sibuk ya Allah untuk melayani, menyelesaikan pekerjaan kami. Maka Allah akan berkata, hei hambaku Yusuf, itu adalah hamba sahaya, menjadi budak dari seorang penguasa Mesir dengan istrinya, tapi dia tetap tidak melupakan ibadahnya kepadaku. Lalu kepada orang-orang yang sakit, nanti Allah juga bertanya, kenapa kamu lupa beribadah kepadaku? Orang-orang sakit berkata bahwa sakit yang menimpa kami ya Allah tidak memungkinkan kami untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Maka untuk orang yang seperti ini, Allah akan berkata, apakah penyakitmu lebih parah dari Ayyub? Sedangkan Ayyub saja yang penyakitnya parah, tapi dia tetap beribadah kepadaku. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk tidak beribadah kepadaku. Dan yang terakhir, kepada orang-orang miskin, ditanya oleh Allah, kenapa kalian lupa beribadah kepadaku? Orang-orang miskin berkata, kesibukan kami mencari rezeki ya Allah membuat kami lalai dan lupa beribadah kepadamu. Maka kepada mereka Allah akan berkata, hambaku yang bernama Isya itu adalah orang yang paling miskin. Dia tidak punya keluarga,
Dia terkucil dari keluarga, dari masyarakat, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, makan susah, tapi dia tetap beribadah kepada Aku. Muslimin dan mukminin yang berbahagia, hadis ini patut kita renungkan bersama. Saat ini kita sering melihat, mendengar bahwa kesibukan kita sehari-hari itu sering kita jadikan alasan kita lalai beribadah kepada Allah. Kadang-kadang waktu yang kita jalani, keadaan yang kita hadapi, itu sering kita jadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Padahal ini sudah dari awal Rasulullah sudah mengatakan bahwa nanti alasan ini tidak akan diterima. Kenapa kamu belum beribadah kepada Allah? Misalnya kita bertanya, ada yang mengatakan bahwa kesibukan dengan pekerjaan, tekanan dalam pekerjaan, kesibukan target yang harus dicari membuat kami tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Pergi pagi, pulang sore, pekerjaan yang menumpuk di kantor, di tempat kerja membuat kami tidak sempat sujud kepada Allah di masjid. Alasan seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang miskin apabila berkata, wah, untuk mencari makan saja susah, tidak bisa meninggalkan pekerjaan, berjualan misalnya di pasar, tidak bisa meninggalkan pasar karena kalau ditinggalkan nanti maka jualan barangnya tidak akan laku. Maka alasan seperti ini pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Bahkan orang yang sakit sekalipun, ketika nanti menjadikan sakitnya itu sebagai alasan untuk tidak beribadah kepada Allah, maka itu juga akan dibantah oleh Allah. Allah akan berkata, bukankah Ayub juga sakit tapi dia tetap beribadah kepada-Aku. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini patut kita jadikan renungan bahwa sebenarnya kita tidak bisa beralasan nanti di hadapan Allah apapun kondisi kita, dalam keadaan apapun kita, untuk tidak beribadah kepadanya. Karena agama Islam juga fleksibel. Dalam kondisi tertentu ada ibadah ideal, tapi dalam kondisi yang memaksa ya bisa saja dengan pola atau formulasi yang lain. Bagi yang bekerja keras misalnya mungkin tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, toh bisa membayarnya di luar Ramadan. Bagi yang bekerja dengan pakaian yang kotor, kadang-kadang itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak sholat, karena sholat itu yang diwajibkan, yang disyariatkan itu adalah sucinya, bukan bersihnya. Jadi kalau ada tukang bangunan yang belum bisa melaksanakan sholat dengan alasan kesibukan, dengan alasan kotor, sama sekali itu tidak akan bisa kita jadikan alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan renungan sederhana ini bisa menjadi pencerahan bagi kita dan bermanfaat bagi kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.